Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih berada dalam pembahasan fadilah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedang membicarakan tentang keutamaan menjadi umat Muhammad, tentunya dengan beriman kepada Rasulullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara fadilah menjadi umat Muhammad, yaitu umat yang dijadikan sebagai ummatan wasata, yaitu umat penengah atau menjadi umat yang di tengah-tengah. Maksudnya dalam banyak tafsir, kita menjadi saksi keberadaan umat-umat terdahulu, sekaligus kita menjadi saksi apa yang diragukan oleh umat terdahulu tentang keberadaan Nabi Muhammad sebagai penutupnya para Nabi. Kitalah yang bersaksi bahawa apa yang Allah janjikan pada mereka ternyata terjadi pada kita, bahawa Muhammad telah muncul sebagai Rasul dan kitalah yang menjadi umatnya. Dan nanti di akhirat, para Rasul, Rasulullah yang akan menjadi saksi di atas iman dan amal kita. Jadi kita berada di tengah, menjadi saksi untuk umat terdahulu, lalu di akhirat Rasul bersaksi di atas keimanan kita. Maka disebutlah ummatan wasata. Makna yang lain menunjukkan sikap umat Islam hendaknya bersikap wasat, moderat, artinya tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan di atas ibadah dan amalnya. Lalu juga kita sudah bahas menjadi umat Muhammad, kelebihannya yaitu mendapatkan syariat yang paling ringan di antara seluruh umat yang pernah ada. Umat Muhammad lah yang paling ringan syariatnya. Salat 5 waktu, tapi pahalanya dihitung seperti 50 waktu. Puasa 1 malam Lailatul Qadar diberikan pahala oleh Allah seakan-akan berpuasa 83 tahun lamanya. Jadi banyak kelebihan dalam syariat, dimudahkan oleh Allah SWT. Kita lanjut berikutnya. Tadi sebagai pengingat bagi mereka yang tidak hadir di minggu yang lalu, mendapatkan kembali informasi inti dari yang kita bicarakan. Kita lanjutkan berikutnya, fadilah yang keempat
menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah memaafkan kita pada perkara-perkara ketika kita tidak sengaja, lupa dan dipaksa. Ini kelebihan kita umat Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, inna Allah tajawaza li ummati an ummati, Allah telah memaafkan dari umatku dengan 3 perkara. Jadi Rasulullah mengatakan dengan bahasa umatku ini, jadi maksudnya karena dia jadi umatku, Allah memberikan kemaafan, artinya tidak dijadikan sebagai dosa pada 3 perkara, yaitu al-khata', yang pertama ketika tidak sengaja, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan amalan yang terpaksa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, umat-umat terdahulu Bani Israel yang paling panjang sejarahnya, dosa kecil mereka dihitung, dosa besar mereka apalagi. Ketika mereka melakukan ketidaksengajaan tapi berdosa, tetap dijadikan dosa. Makanya dalam banyak riwayat disebutkan pembunuhan yang terjadi di masa Bani Israel, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak ada pilihan, pelakunya tetap harus dikisas, tetap harus dibunuh, tidak ada diat, tidak boleh diganti dengan diat, dan tidak ada cerita kemaafan, tetap harus dibunuh walaupun pembunuhan itu tidak sengaja. Tapi umat Muhammad dipilah-pilah oleh Allah. Kalau pembunuhannya sengaja, qisas. Kalau pembunuhannya mirip sengaja, tidak sengaja tapi mirip sengaja, maksudnya dia memakai alat yang layak untuk membunuh tapi tidak merencanakan pembunuhan. Dia menembak burung dengan senjata yang kalau digunakan untuk membunuh bisa membunuh, tapi dia bukan berniat membunuh, dia hanya menembak burung. Ternyata yang terkena orang. Tak kayak mana ceritanya orang ini di belakang burung, saya nggak bisa jelaskan lebih lanjut. Dia tembak burung di atas udara. Bagaimana ada orang di belakang burung itu di atas udara? Allah alam. Kena orang, mati. Itu syibhul amdi, mirip sengaja, karena senjatanya senjata untuk membunuh tapi bukan digunakan untuk membunuh. Maka tidak ada qisas, tapi membayar diat, yaitu 100 ekor unta. Dan unta itu unta dewasa, tidak boleh anak unta. Unta yang paling mahal. Kalau unta sekitar 20 juta, maka membayar nyawa orang dengan pembunuhan syibhul amdi itu mencapai 2M. Kalau satu unta 20 jutaan. Makanya pemerintah Arab Saudi ketika TKW membunuh majikannya, itu diatnya pun membayar. Itu kalau dimaafkan, diganti qisas menjadi diat. Kalau dimaafkan oleh pemilik, oleh ahli waris, bayar. Maka bayarannya mencapai 2M, 100 ekor unta. Tapi kalau pembunuhannya tidak sengaja, dia tidak berdosa. Kalau dimaafkan, alhamdulillah. Tidak dimaafkan, gantinya membayar unta juga, tetapi ukuran anak unta, dan boleh bayar cicilan, tidak harus cash, boleh kredit. Itu kalau pembunuhan tidak sengaja, al-khata'. Bagaimana pembunuhan tidak sengaja? Ini orang jatuh
dari atas ranjang. Jadi ada ranjang 2 lantai, yang tidur di atas jatuh ke bawah, tertimpa orang tidur di bawah, mati. Kan betul-betul nggak sengaja, dalam mimpi pun nggak ada rencana dia membunuh, tapi dia jatuh ke atas orang, mati. Allah maafkan dosa, tidak dihitung dosa, cuma karena nyawa orang sudah hilang, maka tetap ada hukuman, dianggap seperti kelalaian, namun tidak berdosa. Begitulah perbedaan kita dengan umat-umat terdahulu. Makanya perbuatan yang pertama dimaafkan Allah adalah al-khata', tidak sengaja. Al-khata' ini bisa bermakna tidak sengaja, tidak tahu bahwa itu berdosa. Ketika seseorang meminum khamar, tidak tahu bahwa itu khamar, tahu setelah mabuk, berdosakah dia? Tidak. Allah ampunkan. Kalau dia tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Jadi banyak urusan-urusan yang dimaafkan Allah melalui ketidaksengajaan umat Muhammad kalau dilakukan dalam keadaan tidak sengaja, dalam semua perkara. Terjadi kesalahan dalam kata-kata, tidak sengaja mencaci karena latah, ini bukan sengaja, karena latah, lalu dia segera istighfar, kalimat caciannya tidak dianggap dosa. Nah, ini maaf yang pertama dari Allah untuk umat Muhammad. Kemudian kalau keliru dalam berijtihad juga tidak berdosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ijtahada, barang siapa yang sudah berijtihad fa asaba, dan benar ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala, falahu ajran. Dan barang siapa yang sudah berijtihad fa akhta, salah dalam ijtihadnya, falahu ajrun, dapat 1 pahala. Yang keliru berijtihad pun dapat 1 pahala. Mujtahid mutlak, 4 imam mazhab itu mujtahid mutlak, kategori mujtahid mutlak. Artinya mereka berfatwa langsung dengan menggali dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Allah berikan kepintaran bagi mereka. Ternyata 4 mazhab ini pun banyak terjadi silang pendapat dalam satu hukum. Apakah bersentuhan dengan seorang perempuan setelah berwudu batal salat, batal wudu atau tidak? Terjadi silang pandangan, terjadi silang pendapat. Mazhab Hanafi dan Malik mengatakan tidak batal mutlaqan, karena ayat Allah, kalimat lamastumun nisa, itu bermakna berhubungan suami isteri baru batal wudu, bukan bersentuhan kulit dengan kulit. Mazhab Syafi'i mengatakan batal, karena kalimat lamastum di sisi beliau adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Mazhab Hambali mengatakan batal kalau diiringi syahwat, kalau tidak diiringi syahwat tidak batal. Satu masalah, satu kasus punya 3 pandangan. Mana yang benar? Kalau di sisi kita, maka ketiga-tiganya bisa benar, tapi di sisi Allah yang benar pasti cuma 1, karena tidak mungkin dalam satu kasus benar semua. Kalau di sisi Allah cuma 1 yang benar. Namun yang salah di sisi Allah pun Allah katakan melalui nabinya, salah dalam berijtihad dapat 1 pahala, dapat 1 pahala. Makanya pandangan-pandangan mereka yang berdiri di atas dalil, cuma beda-beda hasil daripada hukumnya, istidlalnya berbeda-beda, hasilnya berbeda-beda, tidak ada dosa walaupun ada yang salah. Ini contohnya, misal nanti di akhirat, misal contoh Allah bongkar
Andainya Allah mengatakan yang ku inginkan dalam syariatku di dunia, ini misal contoh ni, yang benar adalah sesuai dengan pandangan mazhab Hambali, misal contoh, apakah Syafi'i, Hanafi, Maliki masuk neraka? Tidak, karena kekeliruan yang terjadi setelah ijtihad tetap berpahala. Itu sampai segitu. Makanya kita ini yang kadang-kadang suka melebih-lebihkan perkara. Allah sudah maafkan kalau terjadi perbezaan pandangan, sampai di kita nggak maafkan. Jadi sudah lebih hebat kita daripada Allah. Kita keluar kalimat cacian, keluar kalimat dia bukan ahli surga, dia ahli neraka, dia ahlul bid'ah, hanya gara-gara urusan perbezaan pandangan. Padahal ijtihadnya pun diberikan pahala oleh Allah. Terjadi kekeliruan di sisi Allah kalau kita nggak bisa mengukur kekeliruan itu di versi kita. Nah, itu contoh tidak sengaja atau kekeliruan terjadi, termaafkan oleh Allah. Begitu juga dengan lupa, begitu juga dengan lupa. Banyak pekerjaan yang kita lupa, kalau berhubungan dengan halal haram, Allah maafkan. Lupa dalam salat, itu selayaknya kalau sudah lupa dalam salat, tentu bayangannya salat itu sebenarnya sudah rusak, jadi sudah kacau nih, komponen salat sudah kacau, sudah lupa-lupa. Kita tidak ingat kita berada sudah 3 rakaat atau 4, 3 atau 4. Apa yang Nabi katakan? Buanglah keraguan, ambillah yang yakin. Berarti ambil yang yakin bilangan yang paling kurang, yaitu 3. Berarti tinggal tambah 1 rakaat, lalu sujud sahwi. Selesai sampai di situ urusan. Padahal ini sudah mulai kacau tadi. Yang lebih kacau lagi ketika orang ragu-ragu 6 atau 7. 6 atau 7. Bagaimana cerita solat subuh bisa 6 atau 7? Kalau masih 3, 4 okey lah. Pada solat duhur 3 atau 4, 3 atau 4. Tapi kalau sudah berfikir 5 apa 6, 5 apa 6, itu sudah kacau. Makanya banyak sekali kemaafan Allah. Selayaknya solat itu seperti kita masuk kantor, Pak. Wajib fingerprint datang, wajib. Enggak datang, potong gaji. Allah tidak mengatakan potong gaji, potong kepala di neraka nanti. Kita salah-salah ketika kantor, berhadapan dengan kantor, itu kadang-kadang enggak dimaafkan. Terlambat fingerprint saja potong 100.000. Mau nangis di depan fingerprint tetap potong 100.000. Enggak ada cerita kita mengatakan ban bocor atau bocor ban, sama saja, tidak ada maaf. Tapi dengan Allah, salat di hadapannya terjadi kesalahan. Kadang-kadang tidak semua orang bisa meyakinkan bahwa dia akan selalu sempurna. Keadaan hati sedang kacau, kita bisa terjadi kesalahan. Tadi di rumah sebelum salat kita ribut sama isteri. Tentu dalam salat terbayang-bayang keributan itu. Kita sudah merencanakan bagaimana akan kita lakukan setelah salat. Apakah meracuninya dengan sianida, atau kita kawin lagi, atau kita ceraikan dia. Itu sudah punya list apa yang kita lakukan. Akibatnya salat kita kacau. Hanya dengan menambahi 1 rakaat, kalau ambil yang kurang, sujud sahwi, langsung Allah katakan melalui nabinya, disempurnakan oleh Allah, disempurnakan. Makanya sungguh beruntung jadi umat Muhammad, ibadahnya diterima Allah sempurna hanya dengan diberikan sujud sahwi. Maka dalam solat jamaah juga begitu. Kalau imam terjadi kekacauan, imam bangkit dari rakaat keempat menuju ke rakaat kelima, makmum sudah subhanallah, subhanallah. Tentu imamnya berdasarkan keyakinan dia yakinnya dia baru rakaat keempat, tapi makmum sudah memberi peringatan dengan tasbih bahwa imam sudah naik ke rakaat kelima.
Ini sedang terjadi kekacauan ni. Maka ada makmum kadang-kadang karena mungkin belum sampai pengetahuan cara menanganinya, makmum bingung. Ada yang naik ikut imam ke rakaat kelima, ada yang duduk langsung, ada yang bingung tak tahu mau buat apa. Dia tanya ke samping, kiban bakah ilmu home atau orang fikir. Yang di samping pun bilang begitu. Saya tak tahu ke mana ni ceritanya ni. Kita naik bersama imam ke rakaat kelima atau kita tetap duduk di sini, atau kita enggak usah solat aja lah, katanya. Ada yang bingung-bingung, Pak. Tapi Masya Allah, syariat mengajarkan kalau sudah posisinya begitu, kita yang yakin imam sudah naik rakaat kelima, ada dua pilihan. Pertama, boleh melakukan mufaraqah, berpisah dari imam. Jadi langsung niat mufaraqah, tidak lagi ikut imam, salam sendiri otomatis, tapi ini akan berefek pada pahala jamaahnya. Pilihan kedua lebih bagus, yaitu tetap duduk, jangan ikut bersama imam, tetap duduk lalu baca tasyahud akhir dan jangan salam, tunggu imam selesaikan sendiri rakaat yang lebih itu, nanti salam bersama imam. Itu lebih baik. Tapi bagi yang yakin bahawa imam sudah salah tapi tetap ikut imam, ikut naik ke rakaat kelima bersama imam, maka batallah solatnya. Imam tak batal, karena imam tergantung keyakinan dia. Kita yang sudah yakin imam 4 rakaat lalu kita ikut naik ke rakaat kelima, batallah solatnya. Ini bermakna apa? Pemimpin yang salah jangan diikuti. Jadi jangan bergabung dengan partai pemimpin yang sudah tahu salah. Udah tahu, udah pengalaman, tetap ikut pemimpin yang salah. Ini semua pengikut ikut menerima dosa dari pemimpin itu. Itu ibarat semua dari solat. Nah, lihatlah bagaimana kemaafan Allah kepada kita umat Muhammad. Kekacauan-kekacauan yang terjadi karena lupa hanya diselesaikan begitu mudahnya, maka disebutlah sujudus sahwi. Sujudnya karena kelupaan, sahwan itu karena lupa. Kadang-kadang kita lupa waktu Ramadan, kita makan di siang hari karena jarang puasa. Ramadan itu hari setahun sekali dia puasa, cuma Ramadan. Hari pertama Ramadan dia lupa bahwa itu sudah masuk Ramadan, dia kira sudah Syawal. Saking parahnya pikiran dia, Ramadan belum dikira sudah hari raya. Makan dia di hari pertama Ramadan tu di siang hari. Apakah Allah vonis dia berlangsung batal? Tidak. Apa kata Rasulullah? Allah telah menjamunya, Allah telah memuliakannya menjadi tamu Allah. Sambunglah puasa. Jadi kalau betul-betul lupa, enggak teringat, sambung puasa. Namun ketika diingatkan atau teringat, langsung berhenti. Begitu isteri keluar dari kamar, lihatnya suami sedang makan, isteri teriak, maling, kata isteri. Berarti masalahnya lain lagi kan. Ini isteri teriak, bang kok makan. Begitu dengar teriakan isteri, sadar, langsung berhenti. Tapi kalau sudah dengar teriakan isteri, dia sambung satu ayam lagi, di situ baru batal. Nah, makanya para ulama menuliskan masalah bagaimana ketika teringat posisinya mudarat, ayam tersangkut, minum belum, setengah ayam dalam tenggorokan, setengahnya lagi masih di luar tenggorokan, istri teriak. Itu kan pilihan hidup dan mati itu. Kalau sambung puasa mati, tidak minum juga mati. Jadi betul-betul si malakama, apa yang harus dilakukan? Seluruh ulama menyebutkan dibolehkan meminum walaupun sudah tahu, sekedar melewatkan kemudaratan itu saja. Jadi jangan digelak satu gelas besar semuanya lah, itu tidak boleh. Masya Allah, begitu ringannya syariat kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tidakkah kita bersyukur menjadi umat Muhammad? Amalan-amalan yang hebat pun dimudah-mudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau lupa, tidak mengapa. Jadi dianggap seperti orang gila, Pak. Orang lupa itu dianggap seperti orang gila, ya. Tidak dihitung dosanya oleh Allah.
sampai urusan maksiat. Tapi kalau lupanya berulang-ulang, kalau lupanya berulang-ulang, kalau dia bukan sebuah penyakit, tidak dimaafkan. Orang yang sudah sampai pada arzalil umur, orang yang sudah pikun, dia sudah mulai masuk ke dalam fase kelupaan itu, maka tidak dihitung dosa ketika dia mulai salah melakukan amalan-amalannya. Itu nggak sadar lagi tu. Di tempat Al-Fatihah dia baca doa tahiyat, di tempat tahiyat dia baca doa rukuk, itu Allah maafkan, tidak mengapa. Maka seluruh pekerjaan lupa termaafkan, sampai perbuatan yang besar tadi, perbuatan-perbuatan jatuh maksiat. Ada orang yang lupa bahwa itu adalah riba, itu bodoh. Karena riba itu perlu proses. Masa bisa lupa bahwa itu riba? Dia akan terjadinya insidental baru lupa. Jadi jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kelebihan menjadi umat Muhammad, dimaafkan Allah dalam kelupaannya. Lalu kemudian ketika orang jatuh ke dalam perkara keterpaksaan, dia terpaksa berbuat maksiat, terpaksa berbuat maksiat, ini juga dimaafkan. Wa mastukrihu alaih. Ketika orang jatuh dalam perkara yang terpaksa, itu syaratnya dia benar-benar tidak ada pilihan, ghair mukhtar, dia tidak ada pilihan. Artinya dia berhubungan dengan nyawanya sendiri. Yang kedua, orang yang memaksa lebih kuat daripada yang dipaksa, maka akhirnya dia terpaksa melakukan zina. Ketika dia dipaksa untuk berzina dengan todongan senjata, ini misal dalam musim-musim konflik perang, dipaksa berzina tapi di bawah todongan senjata, bolehkah berzina? Di saat itu kalau nyawanya terancam kalau tidak berzina, maka lalu dia memilih untuk berzina, itu pun tidak dianggap dosa kalau berhubungan dengan keselamatan nyawanya. Ketika Pol Pot menguasai Kamboja dari tahun 1976 sampai 79 kalau saya nggak salah, itu kan komunis. Umat muslim di Kamboja, saya baca sejarahnya, dipaksa oleh pasukan Khmer Merah, pasukannya Pol Pot yang berkuasa di saat itu, dipaksa makan babi di bawah todongan senjata. Kalau tidak makan babi, dan itu terjadi pun kadang-kadang dalam Ramadan, karena berkuasa sekitar 2 tahun lebih, dan rezim paling parah ketika di bawah kekuasaan Pol Pot ini. Dibunuhnya, rakyatnya saja dibunuh mencapai 2 juta dalam 2 tahun itu. Paling banyak korban juga salah satunya adalah umat muslim, dipaksa makan babi, tidak boleh puasa Ramadan. Yang berpuasa pun disuruh buka dengan makan babi, ketika mereka tahu bahwa umat Islam larang makan babi. Itu di bawah todongan senjata. Nah, kondisi-kondisi seperti itu ternyata dengan kemurahan Allah tidak dianggap dosa selama pemaksa lebih kuat daripada yang dipaksa. Jadi kita nggak ada ikhtiar, nggak bisa memilih, tidak bisa memilih. Tapi kalau yang memaksanya lebih lemah daripada yang dipaksa, yang memaksa lebih lemah. Ada orang tua nggak ada senjata, kakek-kakek pakai tongkat, lalu dia tunjuknya ke muka kita, makan babi atau enggak? Kira-kira kita apa yang terjadi? Kita lihat kakek tua pakai tongkat, dipaksanya kita makan babi, kita badan kekar masih muda, dia suruh kita makan babi atau tidak? Pasti keluar kalimat pertama, kau yang babi, kata kita.
Kita tendang sekali dia jatuh, itu nggak masuk kategori yang boleh dimaafkan, tidak masuk. Ya. Ada tentara bawa pistol air, berzina atau tidak? Tapi yang dibawa pistol air itu harus lawan, itu nggak masuk dalam kategori termaafkan. Dan ini dalam semua urusan, termaafkan kalau nggak ada pilihan, betul-betul pilihannya berhubungan dengan nyawa kita sendiri. Tetapi para ulama sepakat kalau disuruh membunuh orang, karena kalau tadi berzina, makan babi, itu kan urusannya kembali ke pribadi, Pak. Kembalinya ke pribadi, disuruh minum khamar. Tapi kalau dipaksa bunuh orang, sedangkan yang memaksa juga mengancam untuk membunuh, kalau dia tidak membunuh orang, seperti kejadian baru-baru ini, Pak. Dalam hukum Islam, sepakat ijma'nya para ulama, dia tidak boleh membunuh kalau orang yang ditargetkan untuk dibunuh adalah orang yang maksumud dam, orang yang tidak halal darahnya. Nah, kita dipaksa oleh komandan bunuh fulan, padahal si fulan orang baik-baik, tidak halal darahnya. Karena dalam Islam itu yang halal darah itu orang-orang yang pernah membunuh orang, maka halal darah dengan dikisas. Lalu orang-orang yang berzina setelah menikah, halal darah dengan dirajam, disuruh rajam. Kemudian orang murtad, halal darahnya. Murtad itu halal darah, Pak. Cuma karena hukum Islam nggak jalan, murtad malah yang paling banyak dibiarkan. Akibat dibiarkan, merambah, kemurtadan itu merambah, dianggap perkara biasa. Kenapa orang murtad dihalalkan darahnya? Karena gara-gara dia murtad, dia telah menimbulkan image seakan-akan Islam ini ada yang error. Jadi cara berfikir orang, dia aja keluar dari Islam, berarti kan Islam itu nggak beres. Padahal yang nggak beres dia, tapi gara-gara dia keluar dan kita biarkan, seakan-akan Islam itu ada yang nggak beres. Sama seperti kita keluar dari satu lembaga, pasti orang berpikir itu nggak beres tuh lembaga itu, maka dia aja keluar. Makanya dihalalkan darah murtad, habisi. Tapi semua perkara itu melalui hakim. Nah, jemaah maka Allah, lalu tiba-tiba kita kasusnya adalah kita dipaksa oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita untuk membunuh orang yang tidak halal darah. Tidak halal darah. Sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh membunuh. Pilihannya melawan. Melawan, karena ini perintah maksiat. Jadi melawan, arti melawan, kalau enggak kita yang terbunuh, berarti bunuh orang yang perintahkan. Begitu dalam hukum Islam. Yang bunuh orang itu tidak boleh karena tidak halal. Kalau seandainya dalam hukum Islam, seandainya terjadilah pembunuhan itu kepada seseorang yang tidak halal darahnya dalam Islam, seorang mukmin enggak halal, dia tidak berzina, dia bukan murtad, dia bukan pembunuh orang lain, lalu kita bunuh, maka si penyuruh yang mengeluarkan perintah dan yang mendapatkan ancaman, dua-duanya dalam neraka. Dua-duanya dalam neraka. Seandainya mereka tidak taubat dalam urusan itu. Karena urusan membunuh darah manusia diambil dengan tidak hak, Allah mengatakan orang yang membunuh satu mukmin, seorang mukmin, orang yang membunuh seorang mukmin yang tidak halal darah dengan sengaja, dosanya sama seperti membunuh semua mukmin. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Dosanya seakan-akan membunuh semua mukmin. Besar sekali dosa para pembunuh. Allah yang titipkan nyawa, Allah suruh malaikat titipkan ruh ke dalam janin yang Allah ciptakan, lalu kita menghabisinya. Maka bahaya. Hidup seorang pembunuh nanti berhadapan di akhirat panjang cerita. Dia akan mempertanggungjawabkan dari si korban yang menuntut darahnya kembali, dia akan pertanggungjawabkan dari ahli waris yang kehilangan ayah atau suaminya, dan dia terakhir juga berhadapan dengan Allah yang telah dilanggar syariatnya. Panjang cerita seorang pembunuh. Maka
Dalam posisi seperti itu, lihat-lihat dulu kita, kondisi kita terpaksa bagaimana. Najwa maka Allah. Begitu juga Allah memaafkan orang terpaksa ketika dipaksa untuk mengakui kekafiran, dipaksa untuk menjadi kafir. Kalau seandainya kita menghadapi sebuah pemaksaan, kita ditawan, lalu kemudian dipaksa untuk mengakui Tuhan lain selain daripada Tuhan Allah, dan diancam dibunuh kalau tidak mengatakan bahawa Tuhan lain adalah Tuhannya, dipaksa bunuh, diancam bunuh. Kita lihat senjata sudah dipegang, kalau kita mengatakan Tuhanku tetap Allah, dibunuh. Kondisi seperti ini pilihan Allah berikan bagi yang mau syahid, itulah kesempatannya. Bagi yang memilih, ini kayaknya kesempatan besar masuk surga, tetaplah bertahan dengan keimanannya. Dan itu terjadi dari zamannya Rasulullah SAW. Sahabat ada yang dipaksa oleh orang-orang kafir untuk kembali kepada agama, dan mereka memilih untuk tetap bertahan, dan mereka syahid, dipotong kepalanya, mereka tidak keluar dari agama itu. Tapi pilihan kedua Allah maafkan bagi mereka yang bertaqiyah, mereka yang berpura-pura menjadi orang kafir tapi hatinya tetap beriman. Makanya orang kafir itu kadang-kadang tidak tahu bahawa syariat kita itu paling ringan. Hanya berpura-pura dengan mulut saja, kita dianggap aman oleh Allah, tidak mengapa. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 106, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kata Allah, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman. Ini maksudnya orang-orang yang mendapatkan kemurkaan Allah setelah beriman kembali kafir, itu dapat kemurkaan Allah, kecuali, kata Allah, kecuali mereka yang dipaksa lalu dia ucapkan kalimat kekafiran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap dalam iman, itu aman. Maka akui saja, baik, Yesuslah Tuhanku, akui saja, tidak mengapa. Tapi nanti setelah itu kita tetap beriman kepada Allah. Begitulah kemurahan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.